karakter wong Jawa niku ngendi-ngendi pun manusiawi bahasane wis biasa ngene. Perkara sing apik niku kesannya memang selalu ngendi-ngendi menunda. Tapi ingat di sini pelajaran sangat berharga sekali Mas. Yang jelas bahasa ngendi-ngendi itu tidak lepas di benak kita, di dalam kolbu kita itu memang saatnya kita digoda oleh syaitan. Maka dari itu setiap apa dalam hal kebaikan, apalagi terlebih lagi kita itu punya kewajiban untuk nyaur utang, makanya tidak usah diulur-ulur waktunya. Setiap ada kesempatan maka fauron seketika kita ingat dan segera nyaur utang. Seperti halnya yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah masuk di bulan Ramadan di hari yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan benar-benar mendapatkan pahala yang berlipat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir bersama beliau Yai Muhid selaku penyuluh agama Islam sekaligus ketua ataupun syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wilangan. Assalamualaikum Mbah Yai. Alhamdulillah, kita hari ini akan berbicara ataupun akan membahas tentang kriteria-kriteria orang di dalam bulan Ramadan. Ternyata ada beberapa kriteria. Ada yang boleh bahkan harus untuk makan. Di dalam bulan puasa itu harus maem. Ada juga yang boleh maem ataupun boleh tidak kan gitu. Jaiz. Diperbolehkan. Terus ada juga yang tidak diwajibkan. Tidak diperintahkan, tidak diwajibkan ya tidak disunahkan. Ada juga tentu yang diharamkan diharamkan untuk makan. Artinya harus berpuasa. Jika tidak berpuasa nanti akan mengganti untuk langsung mawon pada Mbah Yai untuk yang pertama tadi Mbah Yai. Ternyata ada ya, walaupun wajib dalam bulan Ramadan itu wajib untuk puasa. Nah, ini malah disuruh, diperintahkan untuk tidak puasa. Seperti itu. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ikut sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Ramadan kita betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan kita melewati bulan Ramadan itu betul-betul dijaga oleh Allah, sehingga kula panjenengan jiwa tetap diparingi selalu kesehatan, taufik hidayah, lancar anggenipun ngelampahi bulan Ramadan wonten taun menika. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa keterangan saya nukil daripada kitab keterangan dari kitab Kasfifatus Sajdah, yakni syarahnya dari Safinatus Shalah. Tapi ini ada beberapa betul apa yang disampaikan oleh Mas Anggar tadi. Memang ada beberapa kriteria orang-orang menempati posisinya masing-masing di bulan Ramadan ini, yaitu memang macam-macamnya itu memang kita di dunia itu punya tempat yang tersendiri, dan yang diringankan wonten sing ditakalluf bahasanya betul-betul diperdi oleh Allah untuk menjalankan syariat. Ada yang tidak boleh, bahkan tidak Allah melarang untuk menjalankan syariat, perintahnya itu macam-macam. Dan ini ada beberapa hal, ada beberapa setidak-tidaknya di sini ada 4 macam orang yang wajib iftar, atau ini pembagian maaf saya ralat, artinya ini pasal atau keterangan ini membicarakan tentang macam-macam iftar. Iftar di situ adalah dalam artian
orang tidak mengerjakan puasa. Untuk tabarukan di sini perkenankanlah saya membaca sedikit daripada ulasan Kiai Musonnet di dalam kitabnya Kaswatu Sajah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in. Jadi diterangkan di sini macam-macam iftar di dalam bulan Ramadan ada setidak-tidaknya ada 4 perkara. Yang pertama adalah wajibun, yakni iftar yang diwajibkan. Artinya tidak puasanya itu memang diwajibkan. Diharuskan tidak berpuasa. Justru memang harus makan. Contohnya seperti ini, kama fil haidi wan nifasi. Ini adalah sudah maklum sekali sebagaimana yang terjadi hukum syar'inya bagi haid dan nufasa itu memang tidak boleh untuk mengerjakan puasa. Itu sudah memang dilarang, sudah nas. Nah, hal yang sudah nas atau wajib itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa kok begitu? Tidak usah. Memang ada dawuh lain, tinggal al aslu la yus'al. Yang harus asal itu tidak usah dipertanyakan. Wajib. Jadi yang terjadi pada haid dan nufasa itu hukumnya wajib iftar, yakni tidak menjalankan puasa. Itu sudah ketentuan Allah, tidak usah dipertanyakan. Kalau apa tuh Allah kok tentok ning ngono, tidak usah. Ya, dan tidak dimengerti Mas ya. Yang kedua, wajaizun lan iftar yang mubah. Jaiz itu menang, mubah. Boleh iya, boleh tidak, artinya jaiz namanya. Bisa juga jaiz itu maknanya relatif. Kadang jaiz itu juga mengandung makna sunnah juga. Pada suatu tempat, pada suatu melihat siakul kalam, ya, melihat permasalahan artinya. Ya dicontohkan di sini kama fil musafiri wal maridi. Seperti halnya yang terjadi keberadaan seorang musafir, dan yang kedua adalah yang terjadi pada orang yang sakit. Sakit ini kan juga dimaknai relatif. Bisa sakitnya itu berat, bisa yang sakitnya itu kelas ringan. Ya bisa juga ini ada yang berbulu lucu artinya beratnya itu dibuat-buat. Berarti ini juga tergantung kita kalau sakit. Di sini kan tidak ada keterangan yang khusus pokoknya sakit boleh. Ya pokoknya sakit boleh. Nah tahu kelihatan dia tuh sampai nutuk atau nyawa. Petok Ramadan kok yang apa itu punya alasan. Kemudian yang terjadi kepada seorang musafir. Artinya musafir itu jaiz diulangkan oleh syar'i, boleh menjalankan meneruskan puasanya dan boleh mukah artinya begitu. Alasannya. Terus kemudian tergantung itu ada keterangan berikutnya adalah tergantung pada beratnya. Manek, maksudnya maneknya itu apa? Nah itu sampai pada berat dan ringannya perjalanannya. Semacam itu. Kalau sekiranya puasanya itu memberatkan bagi mereka untuk meneruskan puasa, lah itu lebih diperbolehkan jaizun itu tadi dibolehkan untuk mukah artinya tidak meneruskan puasa. Nah, berarti begitu juga untuk yang sakit tadi. Betul. Artinya untuk nilai ataupun kadar penyakitnya itu seperti apa? Kalau memang harus ketika tidak makan itu nanti ada konsekuensi yang lain ya monggo. Artinya tergantung baik. Ya itu pokoknya manehnya itu ada jatuh pada perkoso atau tidaknya itu aja, keberatan atau tidak itu aja, membayarkan atau tidak itu bagi dirinya artinya. Kalau tidak, walaupun perjalanannya jauh seperti yang saya akan kemarin luar biasa perjalanannya Surabaya sampai Jakarta, ternyata naik pesawat cuma enggak setengah jam, itu kan enggak rekoso Mas. Itu digambarkan baru duduk saja belum jenak belum merasa payah walaupun jaraknya jauh. Makanya di sini bisa kita simpulkan jarak itu bukan dari tolok ukur, sehingga yang ditolok ukur berat dan tidaknya bagi masakot, bahasanya dalam bahasa kita itu masakot dan tidaknya masakot. Wow. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di sini dibahasakan oleh ahli kitab wala-wala, yang berarti wala-wala itu ya ora iftar
yang diwajibkan dan bukan iftar yang dijaizkan. Bisa dimengerti Mas ya? Artinya yang kriteria berikutnya ini adalah yang ketiga itu ora iftar yang wajib dan juga bukan iftar yang berarti dapat di bahasa mudahkan itu tidak diperintah, gak kon maem, yoga ngolehne maem. Ya, ada gitu. Ya, Gak dikongkon yo gak diolehne. Ya, untuk lebih mudahnya dipaham kita bersama adalah ini seperti contohnya aja. Contohnya kan kama bil majnuni, seperti halnya yang terjadi pada orang-orang yang majnun, orang gila itu sangat pas sekali. Jadi ya diwajibkan moka, ya dijaizkan moka. Semacam itu. Ya, terus lanjut yang lebih penting lagi, insyaallah ini kelanjutannya adalah wa muharramun lam iftar yang diharamkan. Nah ini Mas perlu dicermati ini, penting juga. Saya kira penting sekali yang ini berarti ngapunten berarti ini wajib ya untuk berpuasa. Ya, ini iftar yang iftar yang diharamkan ini berarti kan harus bahasa lainnya harus berpuasa. Makanya iftarnya itu haram. Makan-makannya itu haram sekalipun itu dari uang-uangnya sendiri. Halal. Walaupun halalan thayyibah. Ataupun makanan cap teri barangkali tidak boleh. Ini dicontohkan di sini, digambarkan di sini kaman akhara qada Ramadan. Seperti halnya yang terjadi orang yang mengakhirkan tentang qadanya bulan puasa bulan Ramadan. Ma'atamakuni dan beserta ada kesempatan untuk mengkodok. Nah, jadi terus saya teruskan hatta loqo al waktu anhu. Nah, secara menyeluruh saya terjemahkan seperti orang yang mengakhirkan kodoknya Ramadan yang lalu pada yang lalu jelasnya ya. Ramadan yang lalu, padahal mereka ada kesempatan. Sehingga hatta loqo al waktu anhu, sehingga waktunya sangat sempit sekali. Kok sampai semacam itu, waktu yang sangat sempit sekali itu kok belum nyaur. Lah iftar semacam itu loh diharamkan. Contoh Mas ya, lebih gamblang lagi ya. Contoh seperti kemarin yang terjadi kan sudah dari RI Pak Kementerian Agama itu kan sudah mengumumkan jelas-jelas hari Sabtu tidak bisa rukyah, kemudian dipastikan itu hari Ahad baru bisa dirukyah. Makanya hukumnya mereka itu orang yang bersangkutan di saat umpama punya hutang 2 hari, maka Sabtunya dan Jumatnya itu hukumnya menurut syar'i haram untuk muka, untuk iftar. Artinya nih, berarti untuk orang yang kasarannya orang yang punya tanggungan untuk berpuasa itu jangan sampai untuk ngendi-ngendi. Ya betul. Ketika nak wis ngendi-ngendi, wis aku soe wong enek waktu. Lah ternyata pada saatnya tiba ternyata utangnya 2 hari pada singkang dipun aturaken Mbah Yai wau. Ternyata karena rong dino. Lah, di situ 2 hari itu ternyata kita itu haram, hukumnya untuk makan itu nggak boleh, haram. Harus untuk berpuasa walaupun itu makanan kita sendiri. Ya, walaupun halal. Ya, ya itulah ada beberapa hal tentang macam-macam iftar mukah di dalam bulan Ramadan. Sehingga kita bahasanya orang bilang manusiawi, jenenge nek nyaur utang itu karakter wong Jawa niku ngendi-ngendi niku pun manusiawi, bahasane wis biasa ngoten. Perkara sing apik niku kesannya memang selalu ngendi-ngendi menunda. Tapi ingat di sini pelajaran sangat berharga sekali Mas. Yang jelas bahasa ngendi-ngendi itu tidak lepas di benak kita, di dalam kalbu kita itu memang saatnya kita digoda oleh syaitan. Maka dari itu setiap apa dalam hal kebaikan, apalagi terlebih lagi kita itu punya kewajiban untuk nyaur utang, makanya tidak usah diulur-ulur waktunya. Setiap ada kesempatan maka fauran sekitar kita ingat dan segera nyaur utang. Seperti hanya yang terjadi di dalam urusan sholat itu kan kita bukan orang lain. Kita itu kok suka ngendi waktunya sholat. Itu ujung-ujungnya ya iblis bapak-bapak.
ujung-ujungnya iblis. Biar apa? Biar kita itu kepotan sholat atau kepotan poso. Makanya jadi pemberatan sekali. Betul Mas, ini hal-hal semacam ini terus harus sampean gali terus, ngomong sama masih ada kesempatan, usia masih betul-betul intens bahasanya. Insya Allah akan bermanfaat untuk semuanya, ini bisa ditularkan kepada. Artinya memang istilah ngendi-ngendi, perbuatan ngendi-ngendi itu sudah menjadi maklum karena terus jadi kebiasaan khususnya bagi kaula muda ya itu. Ramadan maksudnya di enek sampai jam 2 ini ternyata ini tadi dijelaskan di dalam kitab ketika berpuasa itu malah menjadi, mungkin juga bisa kita analogikan seperti ketika kita sholat bayar gitu. Iya betul. Ketika seperti waktu mepet itu bisa dikatakan ya waktu yang haram. Iya. Artinya untuk membentengi kita sendiri. Ini bukan kita nggak menghukumi secara global ya Pak ya. Untuk membuat diri kita agar selalu waspada, nggak meremehkan hal yang kecil seperti itu. Bisa seperti itu kan ya. Makanya di dalam peraturan urusan waktu sholat juga ada ya waktu utama, gitu. Ada yang terakhir yang di depan awal waktu ini jenis waktu yang afdol, waktu yang utama. Ada yang waktunya asar itu waktu yang diharamkan. itu makanya ulo panjenengan gedah hati-hati betul. Ini setiap saat kadang itu terjadi di kanan kiri kita semua. Makanya hati-hati, terutama ya bagi kita sendiri, ya terlebih-lebih kepada tetangga kanan kiri kita, adik-adik kita, hal-hal semacam ini harus ditanamkan lebih dini, terutama bagi anak-anak kita itu ada pembelajaran, pelatihan dan seterusnya. Saya kira untuk kali ini pertemuan kita terima kasih. Untuk itu nanti bisa disambung. Terima kasih. Demikian tadi mekaten dawuhipun Mbah Yai, artinya pelajaran yang paling utama itu tentang istilah ngendi-ngendi tadi. Ketika kita sudah ada kesempatan, terutama dalam hal baik, hal kebaikan apapun itu, entah sholat, entah sekecil apapun hal kebaikan itu, ataupun sedekah, ada kesempatan ambil. Kasarannya gak usah hati mikir aja ya. Ketika api lakoni, ngoten gimana? Bisa jadi ngoten gitu. Nah, mungkin itu terutama tadi yang puasa yang sudah dijelaskan tadi, bahkan bisa menjadikan keharaman yang seharusnya halal bagi kita karena kita kurang sembrono itu tentang waktu itu. Ada waktu itu sangat berharga sekali, harus kita hargai. Terima kasih Mbak Yai, mudah-mudahan ada manfaat khususnya untuk Al-Fakir pribadi dan umumnya untuk semuanya yang menyaksikan nanti, dan ke depan monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jawab, kita sharing di sini. Nanti semampunya ada teman-teman dari penyuluh-penyuluh juga di bidang-bidang lain, ada Bapak Kepala KUA dan lain sebagainya, mungkin bisa membantu untuk mencerahkan, bisa membantu untuk membuka pikiran bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Terima kasih matur suwun Mbah Yai, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sekian apabila dari awal dan sampai akhir tadi Al-Fakir tutur kata dan lain sebagainya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.